Pemirsa, Irish Bella akhirnya menjawab soal tudingan lavender marriage yang dituduhkan pada suaminya, Haldi Sabri. Lavender marriage memiliki arti wanita dan pria menjalani pernikahan bukan atas dasar cinta. Tudingan itu muncul gara-gara gestur Haldi Sabri saat memberikan kejutan ulang tahun kepada teman Ibel. Mendengar hal itu, artis blasteran Belgia Cirebon ini hanya tersenyum saja. Ia justru menyebut kalau suaminya memiliki tingkah lucu dan kerap menghibur orang-orang di sekitarnya. Video tersebut kemudian viral di jagat maya. Bukannya meradang, Ibel dan Haldi justru dibuat bingung dengan komentar miring netizen sampai menilai negatif suaminya yang menyebut kalau Haldi punya perilaku lain. Bahkan saat beredar gosip tudingan lavender marriage, Ibel dan suami mengaku hanya tertawa melihat fitnahan itu ditujukan ke keluarga kecilnya. Ibu dua anak ini meyakini kalau suaminya tidak berperilaku seperti yang dituduhkan netizen. Tak ingin menjadi bola liar, Ibel membongkar fakta di balik video Haldi memberi kejutan ultah temannya tersebut. Buntut dari beredarnya video viral tersebut, Haldi dihujani telepon sahabatnya yang meminta klarifikasi atas video yang beredar. Ibel dan Haldi anggap santai isu yang mencetak viral tersebut. Apalagi sekarang Ibel Haldi sudah melewati setahun pernikahan. Adalah tugas dan kewajiban keduanya menjaga keharmonisan bahtera rumah tangganya dari isu-isu liar yang dapat menggoyahkan pernikahannya. Apalagi Ibel mendapatkan Haldi lewat strategi jalur langit, usai kepincut dengan bau badan Haldi yang super wangi saat pertama kali kenal. Menggenapi kebahagiaan setahun anniversary, Ibel dan Haldi merayakannya penuh makna dengan menggelar pengajian di rumahnya sebagai wujud rasa syukur. Selain itu, Ibel dan Haldi berlanjut dinner romantis di restoran mewah di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Di momen bahagia itu, Ibel mendapatkan buket bunga bernuansa merah muda. Sementara Ibel menikmati kehidupannya dengan berlipat kebahagiaan dan cahaya cinta dari Haldi Sabri, sebaliknya mantan suaminya Amarzoni masih diliputi awan gelap jeruji penjara LP Nusa Kambangan. Berbagai cara diupayakan Amarzoni lewat kuasa hukumnya agar bisa dipindahkan ke lapas di Jakarta dengan meminta bantuan segala pihak termasuk Raffi Ahmad, artis yang kerap membantu selebriti yang sedang kesusahan. Ditemui di sebuah acara, Raffi Ahmad berbagi cerita bagaimana bahayanya mencoba barang haram narkoba. Lantas benarkah dalam waktu dekat ini, Raffi Ahmad akan mengunjungi Amarzoni di Nusa Kambangan? Pas ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan, nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amarzoni juga kan di dalam? Nasib yang menimpa Amarzoni tentu saja membuat prihatin suami Nagita Slavina ini. Untuk itu ia menyayangkan masih adanya public figure dan segelintir orang yang terjerumus ke barang haram. Siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Pemirsa, Riri Virus, mantan istri Ayus personil band religi Sabian, akhirnya buka suara terkait kabar yang tengah viral di media sosial mengenai dugaan Nisa Sabian dan dikabarkan tengah hamil besar. Menanggapi hal tersebut, Riri Virus akhirnya buka suara. Namun ia memilih untuk tidak terlibat lebih jauh dan memberikan jawaban yang menohok. Riri menegaskan bahwa kabar tersebut sudah berada di luar ranah urusannya. Maksudnya udah bukan urusan aku, dan aku sekarang ya fokus ke diri aku aja sih. Riri Virus menegaskan bahwa komunikasinya dengan sang mantan suami kini murni sebatas untuk kepentingan anak-anak mereka. Ia mengaku tidak pernah ingin tahu urusan pribadi Ayus dan mantan suaminya itu pun tidak pernah bercerita banyak di luar konteks anak. Gak banyak cerita, gak banyak omong, dan gak banyak tanya sih. Lebih kayak kalau ngobrol, kalau cerita ya depan anak-anak aja. Kalau lagi ada anak-anak ya. Kabar mengenai kehamilan penyanyi religi ini mencuat setelah muncul sejumlah video yang nampak jelas memperlihatkan perut buncit Nisa di sejumlah kesempatan. Baik di atas panggung maupun saat tengah duduk santai. Bagian perut yang terlihat buncit membuat publik berspekulasi bahwa ia tengah mengandung anak pertama Ayus Sabian. Kecurigaan netizen makin kuat ketika Sabian Gambus mendadak memutuskan hiatus setelah 1 dekade berkarya. Kalau ngedengar itu memang ya seperti itu ya. Tapi itu kan halnya pribadi, itu rumah tangga mereka. Saya masalah ini no comment ya, itu pribadi sifatnya. Ya kalau saya nggak mengambil metik hikmahnya aja, mudah-mudahan ini Allah akan lebih mengangkat derajat mereka. Anak saya maksudnya ya, iya mungkin makin ke depan makin gelombangnya makin hebat kan begitu. Kalau dia bisa melawan dengan penuh sabar, tawakal, insya Allah.
Ayus dan Nisa disebut-sebut telah resmi menikah 4 Juli 2024 lalu dan baru terungkap 4 bulan setelahnya. Meski keduanya sudah sah, tetap saja tak lepas dari nyinyiran netizen. Riri bahkan masih ikut terseret isu apapun terkait Nisa dan Ayus mantan suaminya. Padahal Riri sudah move on total dari pengkhianatan Ayus dan enjoy life dengan kehidupan bersama anak-anaknya, menjalani umroh bersama dan fokus kerja hingga ke Dubai. Hidup harus tetap berjalan, masa lalu ya udah masa lalu. Sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak. Sidang keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Sandra Dewi, istri Harvey Mois terkait penyitaan sejumlah harta dan aset miliknya terkait kasus korupsi PT Timah yang menjerat suaminya mengungkap fakta baru. Saksi Max Jefferson dari pihak penyidik yang dihadirkan dengan lancar menguak aliran dana serta sumber dana dari artis Sandra Dewi. Termasuk alasan penyitaan harta mulai dari perhiasan, tas branded, beberapa rumah, dan kondominium serta tabungan yang diyakini Sandra Dewi merupakan hasil kerja kerasnya selama terjun ke dunia artis. Faktanya, termohon dari Kejagung justru menduga kuat harta dan aset yang disita memang sudah sepatutnya disita negara. Selvi Mulyani, pihak termohon yang ditemui menegaskan jika keterangan saksi sudah sangat jelas, terutama soal alasan penyitaan aset dan harta yang diakui oleh Sandra Dewi. Teman-teman, terima kasih sudah menemani saya sampai hari ini. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded di Indonesia yang menurut saya mas-mas saya dapatkan dari brand yang saya pesankan selama ini. Tadi intinya saksi mengatakan atau menjelaskan perihal yang pertama adanya transfer uang dari Harvey Mois itu kepada Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan. Kemudian tadi saksi mengatakan bahwa tas atau perhiasan tersebut kenapa diambil oleh penyidik karena ada kaitannya dengan transfer uang dari Harvey Mois kepada ketiga pihak tersebut, termasuk kepada Ratih Purnamasari yang merupakan asisten dari Sandra Dewi. Bukan hanya itu, dalam keterangannya terungkap alasan Sandra Dewi begitu antusias meminta aset serta hartanya yang dirampas untuk segera dikembalikan. Nyatanya, Sandra Dewi disebut-sebut menggunakan rekening Ratih asistennya untuk menampung uang kiriman dari suaminya sebesar 3,1 miliar rupiah. Dana itulah yang diyakini penyidik digunakan oleh Sandra Dewi untuk belanja sejumlah barang mewah, termasuk tas-tas branded yang kini disita negara. Pihak penyidik kejaksaan meyakini sebagian dari tas milik Sandra berasal dari dana hasil korupsi suaminya. Bukan hanya itu, pihak saksi dari termohon Kejagung juga membeberkan adanya aliran dana lainnya dari Harvey, termasuk uang untuk bayar rumah yang ditempati Sandra Dewi, serta 4 blok kafling atas nama Sandra Dewi dan 2 adiknya Kartika Dewi dan Raymond Gunawan. Atas temuan sejumlah bukti itu bisa jadi Sandra Dewi yang semula lantang dan berani minta kembali hartanya, klaim hasil kerja kerasnya justru harus siap-siap gigit jari jika gugatannya ditolak.